Saya tahu rasanya. Sudah capek bikin konten, sudah niat banget, sudah diedit serius, dan ketika diupload, kontennya sepi, gak ada yang nonton, viewsnya anjlok. Dan yang bikin sakit hati lagi adalah konten yang menurut kita biasa aja, yang menurut kita flat begitu aja, itu malah rame, viewsnya banyak, yang nonton banyak. Coba, pertanyaannya adalah, konten kamu ini beneran bagus? Atau cuma terasa bagus buat diri sendiri? Nah, halo, yuk kita kulik. Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Banyak kreator merasa ada yang salah nih dengan algoritma YouTube. Merasa bahwa YouTube itu nggak adil dengan kita. Karena apa? Konten kita itu dibuat dengan serius, konten kita itu sudah digarap dengan yang cukup baik, dan menurut kita bagus. Tapi ternyata viewsnya nggak banyak, viewsnya malah sedikit, bahkan ada yang nol. Dan saya mau jujur, hal seperti ini atau fase seperti ini yaitu dialami oleh semua kreator. Jadi nggak usah teman-teman panik, nggak usah teman-teman bingung. Ada beberapa realitas yang teman-teman itu perlu menyadarinya, perlu kita telaah. Apa sih sebetulnya yang menjadi realitas di kreator itu, di konten itu? Yuk, kita coba bahas. Realitas yang pertama yang sering teman-teman alami, dan ini menurut saya jarang disadari oleh teman-teman semuanya. Jadi gini, ada satu pendefinisian bahwa kadang konten yang menurut kita bagus, konten yang menurut kita oke, itu belum tentu bagus dan menarik untuk penonton. Itu poinnya. Karena apa? Ada dua kutub yang cukup berlawanan. Jadi antara versinya kreator dan versinya penonton. Contohnya begini, kita itu kadang memahami sebuah konten, kreator itu hanya melihat dari sisi, menilainya dari sisi effortnya. Sementara penonton itu melihat atau menilainya dari sisi experience. Itu yang pertama. Yang kedua, kreator itu melihat proses. Sementara penonton itu hanya menilai hasil. Yang pokoknya ya, gue ngeliatnya cuma hasil. Itu versinya penonton. Sementara versinya kreator enggak. Nah, ini kutub-kutub ini atau pandangan-pandangan ini yang menurut saya itu jarang disadari oleh teman-teman. Sehingga di sana tuh ya penonton nggak mau tahu. Kamu ngedit berapa jam, mau ngedit seharian, mau ngedit 8 jam seharian atau ngedit lama, itu penonton nggak mau tahu. Mereka juga tidak peduli kamu nge-take dengan kamera yang mahal, nge-record dengan kamera yang keren, lighting pencahayaannya dengan yang bagus. Mereka tidak mau peduli. Yang mereka peduliin cuma satu tadi, konten kamu itu menarik atau tidak. Itu poinnya. Nah, ini realitas yang pertama. Realitas yang kedua, saat kita membuat sesuatu, saat kita membuat konten katakanlah, kreator itu kadang hanya melihat dari sisi emosional aja. Sehingga kita di sana itu pada saat bikin konten, ngerasa bahwa konten kita ya bagus, konten kita ya menarik. Dan di situ kita melihat yang namanya sisi perjuangan. Saya ini udah berjuang luar biasa loh. Tapi penonton itu nggak mau tahu. Penonton itu nggak punya ikatan itu, nggak melihat itu. Kamu mau berjuang seperti apapun, penonton tuh nggak ngelihat itu. Yang dilihat oleh penonton sekali lagi adalah hasil. Ya, kalau boleh saya analogikan seperti ini. Misalnya teman-teman pada saat bikin makanan ya, atau masakan, kita kan kadang terlalu subjektif ya terhadap makanan yang kita bikin. Menurut kita, ketika kita bikin makanan, ketika bikin masakan, terus sudah jadi kita icip, makanan kita enak banget menurut kita. Tapi ketika disajikan ke teman kita atau ke tamu kita, kalau kita punya restoran atau punya kedai, apa yang terjadi? Belum tentu enak buat mereka. Itu adalah analogi simpelnya, itu adalah analogi sederhananya. Padahal di sana teman-teman misalnya masaknya atau
cara mengemasnya, cara memasaknya tadi itu dengan effort yang luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa. Tapi kan penonton atau penikmat itu nggak melihat itu. Realitas ketiga, bahwa konten di YouTube itu tidak tentang melulu kualitas, tidak. Selain dikemas dengan menarik, itu juga gimana caranya konten kamu itu mengandung klik, mengandung atau mengundang orang untuk mau klik. Itu yang paling penting. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman bikin konten supaya ada penonton yang mau klik, ada penonton yang mau nonton, yang pertama atau yang disiapkan itu ya pertama teman-teman harus tahu pertama cara bikin judulnya. Yang kedua sisi dari thumbnails. Yang ketiga itu adalah 3 golden second, 3 detik waktu emas tadi, atau bikin hooknya gimana. Lalu di sana yang berikutnya adalah ritme editingnya atau ritme videonya. Ketika kamu bikin konten, itu gimana kontennya? Di setiap detiknya, di setiap menitnya, itu kira-kira bisa terus embrace nggak sih? Terus merangkul nggak sih? Karena sebetulnya, walaupun misalnya konten kamu itu dibikin dengan yang cukup berkualitas atau konten kamu itu sangat berkualitas, tapi kalau misalnya orang di luaran sana itu nggak mau klik, nggak mau lihat, nggak mau nonton, ya akhirnya konten kamu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi yang paling penting itu tadi, kamu gimana cara bikin judulnya, kamu gimana cara bikin thumbnailsnya, kamu gimana cara bikin hooknya, lalu kamu gimana cara bikin isi dari konten itu, cerita dari konten itu yang paling penting. Karena apa? Algoritma itu tidak bisa merekomendasikan konten kamu kalau misalnya konten kamu itu nggak ada manusia yang mengklik di konten itu, atau nggak ada manusia yang pilih konten kamu. Jadi balik lagi, sekali lagi bahwa algoritma itu hanya sebuah alat. Penentunya ada di perhatian manusia, perhatian penonton. Itu yang menjadi realitas sebenarnya. Realitas yang keempat, banyak kreator di luar sana itu hanya mementingkan peralatan, hanya mementingkan gear. Mereka selalu berpikir gimana caranya aku punya kamera bagus, aku punya lighting yang keren, aku punya software editing yang bagus, aku punya mesin editing yang bagus, dan mereka lupa bagaimana cara bikin cerita yang menarik. Mereka lupa bagaimana cara bikin konten yang oke. Tapi kadang mereka, kreator ini lupa meningkatkan cara berpikir penonton. Meningkatkan gimana sih penonton ini supaya tertarik dengan konten kita. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Nah, ini juga fatal. Jadi ada pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif itu yang pertama adalah, kenapa sih aku harus peduli dengan konten yang kamu buat? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang aku rasakan ketika aku melihat konten kamu? Yang ketiga, apa yang mereka dapat atau aku dapat ketika aku nonton konten kamu? Itu pertanyaan yang reflektif yang teman-teman harus bisa cerna supaya bisa meningkatkan konten yang kita buat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih caranya kita bikin konten yang punya cerita yang kuat, kemudian bisa diminati oleh banyak penonton? Itu gimana caranya? Mungkin di video lain di kanal ini juga sering saya bahas tentang bagaimana cara bikin konten yang menarik, cara bikin konten yang oke. Teman-teman tinggal simak di video-video yang sudah saya buat. Tinggal buat catatan, bikin resume, kemudian dipraktekkan. Atau misalnya teman-teman mau punya kelas khusus dengan saya, pakai jalur khusus dengan saya, silakan. Teman-teman bisa lihat di link deskripsi saya di video ini untuk ikut kelas dengan saya mengenai bagaimana cara bikin konten yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kita melihat beberapa realitas yang terjadi di diri kamu, di diri kita seorang kreator, itu yang menjadi titik baliknya adalah bahwa mungkin masalahnya itu bukan konten kita jelek. Mungkin bukan itu. Tapi yang menjadi catatan adalah
mungkin bisa jadi konten yang kita bikin, yang kita buat, itu belum cukup relevan dengan penonton yang ada hari ini. Atau bisa jadi konten yang kamu buat juga belum bisa menarik, bahkan nggak punya daya tarik. Dan itu sebetulnya bisa menjadi kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu adalah kamu itu bisa mulai mengemas konten yang lebih baik lagi mulai hari ini, mulai detik ini. Artinya konten-konten yang sebelumnya tidak baik, itu kamu bisa perbaiki mulai saat ini juga. Jangan menunggu waktu. Teman-teman, di dunia konten ini sebetulnya kita itu tidak bersaing dengan kreator lain. Tidak. Tapi kita itu bersaing dengan perhatian penonton, perhatian manusia. Karena apa? Perhatian manusia itu sangat mahal. Dan perhatian manusia itu juga sangat terbatas. Makanya, gimana caranya kita bikin konten yang bisa penonton itu tertarik dengan konten yang kita bikin. Jadi, kalau konten kamu itu sepi, kalau konten kamu views-nya rendah, kalau konten kamu itu drop, kamu jangan salahin algoritma. Jangan. Yang kamu lakukan adalah, kamu harus tanya terhadap diri sendiri lagi, dengan lebih jujur. Apakah konten yang kamu buat itu benar-benar bisa menarik perhatian penonton? Atau sekali lagi, itu hanya terasa bagus buat diri sendiri? Coba. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.